kita akan ngebahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu virgin coconut oil atau minyak kelapa murni. Ini konon katanya nih Dokter Haikal ya, si minyak kelapa murni ini nih bagus banget, apalagi lagi pandemi kayak gini kan, lagi COVID-19 kayak gini, dan juga plus kita lagi puasa. Ini katanya best of the best. Bener gak sih, Dok? Penasaran kan? Bener. Nah, di tengah kita sudah ada Dr. Samuel Utoro. Siang, Dok, apa kabar? Selamat siang. Sehat, Sehat dan bugar. Iya. Dok, ini katanya, Dok, ya, di masyarakat ada yang mengatakan bahwa minyak kelapa murni mengandung asam lemak yang bisa melawan virus corona. Ini fakta atau mitos, Dok? Mitos. Mitos, Dokter. Kalau disebut virus corona. Karena belum ada penelitian yang membuktikan si VCO ini dapat mengendalikan virus corona. Ya, tapi memang dia punya efek untuk mencegah kesehatan supaya tidak mudah terinfeksi, baik itu bakteri maupun virus. Tapi spesifik virus corona belum. Kenapa begitu? Karena VCO itu mengandung asam lemak yang namanya asam laurat. Asam laurat itu punya efek menjaga sistem imunitas kita. Nah, ini kalau misalnya imunitas tubuh, nih kekebalan tubuh, berarti ini fakta atau mitos sih, Dok? Si minyak kelapa murni ini bagus untuk kekebalan tubuh kita. Fakta mitos sih, Dok? Ini fakta. Sangat fakta ya? Fakta untuk kekebalan tubuh. Tapi spesifik ke corona belum ada iniannya. Ini kalau misalnya nih kan, kalau kita lihat nih, Dok, ya nih minyak kelapa murni ini gimana cara konsumsinya nih, Dok? Apakah langsung diminum kah ataukah bagaimana? Silakan diminum. Oh, ini diminum. Bisa bagus sekali kalau diminum. Jadi kita tahu yang kita minum itu berapa cc, sehari kebutuhan kita itu berapa cc, paling tidak sehari 15 cc. 15 cc itu 1 sendok makan yang cekung itu. Kira-kira gitu, silahkan diminum secara teratur. Itu pagi-pagi perut kosong, Dok? Pagi mau perut kosong, mau perut isi, silahkan. Ya, atau buat apa? Buat dressing. Dressing masakan sudah kita angkat, baik itu sayur atau salad, kita dressing pakai minyak ini. Ini kan minyak kelapa, ini kan dasarnya dari kelapa ya, Dok, berarti ya. Ini kan kalau misalnya ibu-ibu nih pasti berimajinasi, wah nih dari kelapa bisa lah bikin sendiri. Tapi bener ini bisa ya, Dok, bikin sendiri, Dok? Nggak bisa. Kalau untuk visi, nggak bisa, beda. Ada, ini kan sebenarnya ya asam lemak rantai sedang. Jadi lemak itu ada 3 jenis, rantai panjang, rumus kimianya, rantai sedang, dan rantai pendek. Nah, dia golongan rantai sedang. Rantai sedang, maksudnya gimana tuh, Dok? Itu bisa dibuat memang di rumah, tapi pembuatannya santan Anda panaskan, akan berpisah nanti. Ada endapannya, ada air, ada minyaknya. Minyaknya itu golongan minyak kelapa yang disebut itu namanya minyak yang mengandung asam laurat, tapi karena dia prosesnya dipanaskan, itu zat aktifnya akan rusak. Jadi VCO itu yang bagus adalah cara pembuatannya yang disebut ekstraksi dingin. Gitu. Itu gimana caranya? Tidak dipanaskan. Itu orang malah teknologi pangan yang mengerjakan. Jadi yang penting kita harus tahu, kita beli minyak VCO ini yang cara pembuatannya tidak dipanaskan. Kalau dipanaskan, yang saya bilang tadi santan dipanaskan, jadinya minyak lentik yang orang Jawa itu. Itu udah rusak semua. Jadi ini nggak bisa dibuat sendiri, pemirsa ya, mesti membutuhkan proses khusus karena memang tidak boleh lewat pemanasan, Dok ya. Malah harus pendinginan ya, Dok ya. Iya, betul. Wow, keren-keren. Dok, ini kan minyak kelapa murni ini kan dia baik untuk kesehatan karena mengandung nutrisi yang mudah diserap tubuh, Dok. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Wow. Kenapa? Maksudnya mudah diserap begini. Dia kan yang tadi saya bilang, dia asam lemak rantai sedang. Jadi kalau kita makan minyak atau lemak masuk ke saluran cerna kita, itu di usus akan dipecah-pecah, supaya bisa diserap. Nah, pada waktu dia dipecah, dia akan bercampur dan supaya bisa diserap, itu bercampur dengan asam empedu. Ada empedu di tubuh kita. Waktu dia bercampur, dia menjadi bersifat cair.
Ya, waktu dia cair artinya dia akan bisa diserap di usus kita. Kalau tidak ada empedu, dia tidak akan diserap. Nah, kelebihan VCO, dia kan asam lemak rantai sedang. Dia tidak perlu bercampur dengan empedu, dia bisa langsung diserap di usus kita. Makanya ada yang dan bahkan terbukti dia buat penyedia energi secara cepat. Karena penyerapannya akan langsung diserap karena dia sifatnya medium chain triglyceride, asam lemak rantai sedang. Nggak perlu dia dicampur lagi dengan empedu, dia akan terserap. Oh, berarti ini bagus banget nih dok ya si minyak kelapa murni. Tapi ini kalau misalnya mama aku kan dia kan kolesterolnya tinggi nih dok. Sedangkan kalau misalnya minyak ketemu kolesterol kayaknya tuh sesuatu yang mengerikan gitu dok. Tapi aku malah mendengar nih dok ya, katanya mama aku bagus nih minyak kelapa murni diminum. Tapi aku yang deg-degan dok. Ini apakah memang bagus menurunkan kolesterol dok? Ini fakta atau mitos? Ya ini fakta. Oh, fakta. Faktanya gini, ya, di kolesterol di tubuh kita itu ada dua jenis. Ada kolesterol baik, HDL kolesterol, ada LDL kolesterol. LDL itu kolesterol yang jahat. Betul. Nah, apakah dengan makan minyak ini, tadi saya bilang fakta, keuntungannya buat kolesterol apa? Yang akan naik tinggi kolesterol baiknya, HDL. HDL kolesterolnya naik, sementara si LDL-nya tetap. Jadi perbandingannya menjadi kolesterol yang baiknya akan lebih banyak. Justru itu yang berguna. Sementara LDL kolesterol jahatnya dia tetap. Kan yang penting itu perbandingan, bukan sekedar LDL kolesterol yang berapa, total kolesterol berapa, tetapi yang penting perbandingan HDL kolesterolnya harus tinggi. Nah, VCO ini akan menaikkan HDL kolesterol. Jadi dapat dikatakan bisa untuk meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah dok ya? Betul sekali. Wah, ini sangat menarik sekali Kristal ya? Bener banget. Ya. Nah, selanjutnya nih kita akan membahas dok, ini sebenarnya katanya minyak kelapa murni ini baik untuk dikonsumsi oleh mereka yang menderita COVID-19 atau DBD. Nah, tapi jangan dijawab dulu dokter, biar pada penasaran, makanya jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Ya, itulah dia tadi kita sudah lihat macam-macam minyak nabati yang pastinya sehat untuk tubuh kita. Nah, kita masih ngebahas tentang satu lagi nih, minyaknya juga sehat juga nih dokter minyak kelapa murni atau VCO. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab tuh. Iya, katanya dok, ini minyak kelapa murni ini VCO sangat baik dikonsumsi oleh penderita COVID-19 dan DBD. Nah, ini fakta atau mitos dok? Ini fakta. Oh, fakta. Ya. Kenapa dok? Fakta. Tapi bukan dia membunuh virus ya. Dia fakta untuk apa? Penyedia energi. Orang kena demam berdarah, apa sih gejalanya? Mual, nggak mau makan. Betul. Orang kena virus corona juga mual, nggak mau makan. Akibatnya asupan makannya kurang. Energi berkurang. Energi berkurang yang masuk. Untuk mencukupi energi, minyak ini akan sangat bagus. Kenapa? Tadi saya sudah katakan penyerapannya akan sangat mudah. Dan kita tahu minyak itu 1 gram minyak 9 kalori. 1 gram nasi hanya 4 kalori. Jadi kalau kita minum ini minyak, asupan kalorinya akan tercukupi. Sementara dia kan malas makan. Sementara dia dalam kondisi seperti itu, demam berdarah dan infeksi virus corona, ya konsumsi ini buat apa? Buat penyedia energi. Dan ingat, energi dari sel itu kalau bahan makanan bisa masuk ke dalam sel. Ini kan bahan makanan. Tadi saya sudah jelaskan, penyerapan di usus dia lebih mudah karena tidak butuh empedu. Tapi begitu dia diserap masuk ke darah, dari darah kan mesti dikirim ke dalam sel, buat dirubah menjadi tenaga. Nah, buat masuk ke dalam sel ini, kalau minyak biasa itu harus ada yang nuntun, ada yang gandeng. Yuk, digandeng masuk ke dalam sel. Itu namanya yang disebut karnitin. Nah,
si VCO untuk masuk ke dalam sel nggak perlu ada yang ngegandeng. Bisa sendiri dia dong. bisa masuk sendiri. Tapi kalau misalnya kita kayak lagi puasa gini menambah kita juga bagus, malah bagus juga ya dok ya. Menambah energi kan. Bagusnya pas waktu kita sahur apa pas waktu buka dok? Sahur dan buka. Wah, boleh berarti saja. 2 kali dok. 2 kali. 1 sendok gitu aja ya dok ya. 1 sendok makan. Oh. Jadi dia ini diserapnya lebih mudah di usus, sudah masuk ke darah, masuk ke dalam selnya akan lebih mudah. Sehingga metabolisme di dalam sel, pembakaran, pembentukan energinya akan lebih mudah. Sehingga orangnya akan terasa lebih segar. Tapi tetap makan nasi kan dok? Loh, tetap makan nasi. Ini buat orang-orang yang kesulitan boleh lebih banyak minum. Nah, tapi kan tadi kalau ngomong kan ada kalorinya banyak. Betul. Nih. Bisa bikin gendut nggak nih dok? Nih kalau cewek kan, aku takut gendut. Gimana dok? Nggak bikin gendut. Kalau nggak terlalu berlebih-lebihan, Anda minum 1 botol gitu. Itu satu. Jangan ya. Dan kedua, kalau Anda takut gemuk, itu kan harus olahraga. Oh iya, dengan betul. Anda olahraga, kalau minum ini dia masuk ke sel-sel otot, dia akan dirubah menjadi tenaga, kebakar lagi. Jadi bagus, nggak usah khawatir. Iya, dok, benar. ini ngomongin tentang olahraga dok ya. Ini ada yang mengatakan kalau kita mengkonsumsi VCO saat buka puasa dan sahur, maka bisa meningkatkan metabolisme tubuh seperti olahraga. Nah, ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta ya dok ya? Fakta, dia meningkatkan. Kenapa? Karena tadi penyerapannya cepat, masuk ke dalam selnya cepat, di dalam sel diolah. Jadi sel itu secara otomatis dia akan membakar si minyak ini menjadi energi. Jadi metabolismenya sama seperti kita olahraga? Ya jangan dibandingin sama olahraga yang berat ya. Nah, ini kan bicara olahraga yang ringan, ya. Dia metabolisme selnya akan lebih meningkat. Jadi dia bagus sekali. Bagus sekali ya dok ya. Nah ini kan kita kalau misalnya ngomongin soal minyak kelapa, ini kan minyak kelapa murni nih dok. Tadi kan beda dengan minyak kelapa. Kalau minyak kelapa murni ini bisa dimasak gak sih dok? Dimasak. Bagus gak? Kalau misalnya kita masak, dibuat dimasakan bagus gak dok? Boleh, penelitiannya kerusakan asam lemaknya VCO ini jauh lebih sedikit dibanding minyak kelapa sawit biasa. Jadi gini, semua minyak sebenarnya kalau dipanaskan, dipakai menggoreng, dikena panas itu akan rusak. Akan rusak. Tapi dia rusaknya yang paling sedikit. Meskipun kita mengolahnya dengan deep fried dok. Nggak bisa. Deep fried kan panasnya berlebihan dan minyaknya lebih banyak sekali. Nggak sehat, tapi nggak sehatnya lebih ringan dibanding minyak yang biasa. Jadi yang dikatakan boleh itu seperti apa dok pemanasannya? Pemanasan aja. Anda mau goreng telur pakai minyak, tapi kan nggak sampai deep fried. Numis dok ya? Boleh numis. Itu bagus. Kenapa? Karena diteliti dia si asam lemak rantai sedang ini ya rusak. Tapi rusaknya tidak separah kalau kita pakai minyak yang biasa. Benar-benar. Nah ini ngomong kalau kita lagi puasa kayak gini kan kita pasti kurang asupan minum nih dok, ya kan kering gitu tenggorokannya. Nah ini aku dengar-dengar minyak kelapa murni ini atau VCO ini sangat baik sekali untuk melembabkan kulit. Fakta atau mitos? Please fakta. Pasti pengen kan? Please fakta pengen gitu. Ya? Fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Ini buat dioles di kulit. Dioles di kulit. Jadi habis diminum 1 sendok, dioles lagi dok. Dioles bagus. Kalau tua aja dok, boleh dioles? Boleh sih. Beneran itu dok. Asal enak aja Anda dengan minyak. Tapi pas waktu dioles kita diamin berapa menit atau gimana dok cara pemakaiannya? Ya, paling tidak kita oles, kita diamkan 15 sampai 30 menit. Habis setiap itu hari tuh, dok? kita bersihin. Bersihin ya. Iya, jangan dong. sampai nggak dibersihin. Tapi ini setiap hari dok boleh? Kenapa? Boleh setiap hari dioleskan? Boleh, silakan dioleskan. Gitu. Tuh Pista, silakan melembabkan. Dan dia menjaga dari kulit kita tidak mudah masuk bakteri-bakteri. Karena dia punya sifat merusak dinding bakteri. Wah, luar biasa banget ya VCO ini ya. Dinding bakteri. Wah. Nah, langsung deh aku mau minta dong dok, ini juga pemirsa di rumah juga pasti minta tipsnya untuk minyak kelapa murni dok. Silakan. Jadi, Anda minum tiap hari, jangan berlebihan juga.
karena orang yang terlalu berlebihan minum ini setelah waktu tertentu sebulan 2 bulan bisa terjadi fatty liver, penumpukan lemak di hati. Jadi jangan berlebihan, paling tidak sehari 1 sendok makan atau 2 sendok makan. Itu. Kalau mau seperti Krista mau dibalut silakan. Nah, terima kasih Dok infonya. Waduh, ini bagus. Semoganya dengan Visio ini membuat puasa kita semakin lancar karena memberikan energi Kristal ya. Benar. Dan juga kita pastinya terjaga dari virus corona. Dan juga pastinya bisa jadi tambah glowing ya. Pastinya. Kan? Nah, Dokter Haikal nih rekan kita nih di samping nih udah siap-siap nih. Ada Intan dan juga ada Dokter Vito. Kira-kira mereka mau kasih informasi apa ya, Dok ya? Penasaran kan? Yes. Nah, kita simak saat lagi tetap di Hidup Sehat.